Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliani Azhara, salah satu mahasiswa Universitas Al-Ghifari, jurusan Sarjana Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait wanita karir dalam perspektif Islam, yang mana saya menunaikan ujian akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan semester kali ini. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu terkait definisi. Definisi wanita karir adalah wanita yang memasuki dunia usaha atau pekerjaan dan menghabiskan lebih banyak waktunya di luar rumah atas tujuan tertentu, misalnya mencari nafkah keluarga, menyalurkan bakat, dan mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya. Adakala seorang wanita sangat mementingkan karir dan ia lupa akan tugasnya sebagai seorang wanita. Nah, bagaimana sih pandangan Islam terkait hal tersebut? Yang mana kita tahu Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan mengekangnya dengan hanya mewajibkannya duduk di rumah saja. Akan tetapi syariat kita membolehkan dia untuk bekerja menjadi wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Jika memang keadaan telah mendesaknya untuk bekerja, atau tidak ada hal yang mendesaknya untuk bekerja, tetapi dalam pekerjaannya terdapat masalah bagi dirinya sendiri atau untuk umat dan masyarakat, semisalnya jika pekerjaan tersebut adalah termasuk fardu kifayah seperti guru atau bidan, dokter atau profesi lain, di mana profesi-profesi ini sangat dibutuhkan oleh umat. Jadi itu sah-sah saja. Beberapa norma Islam yang harus diperhatikan muslimah dalam bekerja. Berdasarkan Nuruddin tahun 2004 dalam nomor halaman yaitu 172 sampai 174 menyatakan bahwa ada beberapa norma yang harus diperhatikan perempuan dalam bekerja. Yang pertama adalah mengenakan pakaian yang menutup aurat. Yang kedua, tidak berkhalwat antara pria dan wanita. Tidak tabaruj atau memamerkan perhiasan dan kecantikan. Tidak melunakkan, memerdukan, dan mendesahkan suara. Menjaga pandangan, aman dari fitnah. Pekerjaannya itu tidak mengorbankan kewajibannya di rumah. Mendapatkan izin dari orang tua dan suaminya, serta pekerjaannya sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita. Di sini kita lihat kepemimpinan keluarga, egaliter, dan wanita karir. Kepemimpinan keluarga, egaliter, dan wanita karir, konsep kepemimpinan dalam rumah tangga menjadi satu isu penting dalam wacana gender. Selain merupakan tema yang hingga kini masih diperdebatkan, konsep kepemimpinan rumah tangga juga sering dijadikan pijakan bagi pola hubungan antara suami istri. Konsep kepemimpinan dalam rumah tangga sendiri menjadi kontroversial ketika terdapat pemahaman tentang firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas bagian yang lain perempuan, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Adapun beberapa pendapat terkait perempuan bekerja di luar rumah, yaitu pendapat yang memperbolehkan, yaitu pendapat dari Kiai Haji Husain Muhammad nyatakan bahwa Al-Quran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, wanita dan perempuan. Al-Quran menyatakan, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di atas penjurunya dan carilah rezeki yang dianugerahkannya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Ayat ini merupakan isyarat tentang kewajiban bekerja dan mencari nafkah dengan segala macamnya, dan tidak disebutkan secara spesifik tentang kewajiban terhadap laki-laki atau perempuan. Dalam ayat di atas, Al-Quran sama sekali tidak membedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perintah untuk mencari rezeki dan anugerah Allah dalam ayat tersebut disampaikan dengan redaksi umum, tanpa mencari rezeki dan tanpa pembatasan kelamin. Al-Quran juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain. Berbagai pendapat tentang perempuan bekerja, yaitu perempuan yang membolehkan tetapi dengan syarat ketat. Di sini salah satu contohnya itu istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anhu, seorang wanita pembisnis. Bahkan harta hasil jerih payahnya banyak amat menunjang dakwah di masa awal. Di sini kita bisa paham bahwa seorang istri Nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Demikian pula dengan Aisyah radhiyallahu anhu, semasa Rasulullah hidup, beliau seringkali ikut keluar Madinah dalam
berbagai operasi perangan, dan peninggalan Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para sahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa meskipun tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu tidak mengharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram, atau bekerja di tempat yang terjadi ikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan. Memang tidak ada dalil yang tetapi haramnya wanita keluar rumah. Namun para ulama tetap menempatkan berbagai syarat dan kebolehan wanita keluar rumah. Jadi di sini ada pun pendapat yang tidak memperbolehkan ya. Nah, di sini landasan bagi orang-orang berpendapat perempuan sebaiknya tidak bekerja di luar rumah adalah Al-Quran Surah Al-Azhab ayat 33 yang berbunyi, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulunya. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebaik-baiknya. Wanita yang bekerja dianggap sebagai pengemban beban keletihan dan kesengsaraannya hanya untuk memperoleh uang demi memperbaiki perekonomian, atau untuk menambah penghasilan sudah cukup, atau bahkan sebagai pelarian dari kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, itu sangat dilarang sekali dalam Islam, karena pada dasarnya seorang muslimah atau seorang istri yang solehah itu harus berada tetap di rumah untuk menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT dengan cara menghormati serta selalu ada untuk suaminya ketika kala mereka sama-sama untuk beribadah panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Al-Quran terkait wanita karir. Di sini isu-isu wanita karir atau wanita bekerja bukanlah merupakan hal baru dalam masyarakat saat ini. Sejak manusia diciptakan oleh Allah dan mulai berkembang biak, wanita pun sudah bekerja naik di dalam rumah maupun di luar rumah. Meskipun demikian, wanita karir saat ini merujuk pada mereka yang bekerja di luar rumah, seperti kantor dan mendapatkan gaji. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam dalil berikut ini, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 10, faiza kutib sholatu fantashiru fil ardi wabtaru min fadlillahi wang kurullaha katiran alaikum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Tuntutlah harta kekayaan yang telah dikaruniakan Allah kepada kamu, yaitu pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan jangan kamu lupakan kebahagiaan kamu di dunia. Kemudian ada yang selanjutnya itu wabatari fima taqallahu darul akhirah wala tansa nasika minat dunya wa ahsin kama ahsanallahi ilaik wala tabril fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan kamu, yaitu kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berbuat kerusakan. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian di sini juga dijelaskan dalam ayat Allah juga berfirman, innallaha wala tatamanu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma katasab wassalullaha min fadlih kana bikulli syai'in alimah. Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniai Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bagian apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi porsi masing-masing antara lelaki dan wanita itu sudah Allah bagi. Jadi kita jangan melebihi porsi dari lelaki tersebut. Jika memang lelaki memang sudah ditegaskan Allah SWT untuk mencari nafkah dan bertanggung jawab kepada keluarganya, kita sebagai wanita juga tidak boleh melampauinya. Carilah pekerjaan yang mungkin tidak memberatkan atau tidak membuat kita lebih tinggi daripada suami kita atau lelaki, seperti itu.
Kemudian dilanjutkan dari, menurut pandangan ulama terkait wanita muslimah bekerja di luar rumah, yaitu menurut Al-Maudil 12 dalam bukunya Al-Hijab menjelaskan, tempat wanita adalah di rumah. Mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan di luar rumah, kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keluarnya boleh saja. Mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu. Sudah jelas ya, kita sebagai wanita jangan sampai memperlihatkan sifat ketidakmaluan kita. Maksudnya kita punya harokat yang mana wanita menjaga pandangan, menjaga kehormatan, serta memiliki sifat yang lemah lembut. Sehingga jadi misalkan di depan orang banyak, jangan sampailah terlihat oleh orang lain sifat kita yang mungkin tidak mengenakan. Apalagi kita sebagai wanita yang mana diwajibkan untuk menjaga kehormatan, menjaga sifat, dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dan anak-anak kita. Kemudian ada pun menurut Al-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazil rahimahullah berkata, bahwa Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar kedua dapat menjalankan peran hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya, seperti mengajar anak-anak perempuan, mengurus sekolah, memasak, mencuci, mungkin merawat dan mengobati mereka. Pekerjaan yang semisalnya khusus bagi wanita. Bukan berarti kita sebagai wanita ditugaskan untuk mengerjakan semuanya, akan tetapi dengan pekerjaan yang memang berada di dalam rumah itu menjadikan kita merupakan wanita yang benar-benar taat pada suami kita, yang berdasarkan ibadah untuk pada Allah, sehingga tidak terjadi fitnah di luar rumah, sehingga kita tetap aman dan tentram di dalam rumah dengan beribadah kepada Allah. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan, suami yang baik dan benar-benar dicintai Allah adalah berdasarkan istri-istrinya yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dijelaskan pandangan ulama, yaitu dari Yusuf Al-Qadarwil 16 dalam bukunya Fikih Wanita berpendapat bahwa wanita bekerja dibolehkan karena tidak ada naus syarat yang sahih periwayatannya dan sharih jelas petunjuknya. Namun demikian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika wanita boleh bekerja di luar rumah, yaitu hendaklah pekerjaannya itu sendiri disyariatkan, artinya pekerjaan itu tidak haram dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram. Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik. Itu semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Bagaimana adab wanita muslimah itu ketika beraktivitas di luar rumah. Nomor 3, janganlah pekerja atau tugas itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain seperti kewajiban utamanya terhadap suami dan anak-anak. Jadi pekerjaan yang kita pilih jangan sampai mengganggu kewajiban kita sebagai istri dan kewajiban kita sebagai ibu dari anak-anak kita. Jadi pekerjaan itu tidak memberatkan kita untuk selalu berada di luar rumah, tetapi jikalau sudah pulang dan jikalau sudah pekerjaan selesai, langsung pulang ke rumah dan kembali lagi menjadi seorang ibu dari anak-anak dan seorang istri yang soleha untuk suaminya. Selain itu, adapun pendapat ulama yang saya ambil ini pendapat ulama yang terakhir, yaitu Syekh Mutawalli Al-Syawrawi 17 berpendapat bahwa wanita harus mendapatkan izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya, keluar bersama mahramnya, tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki, atau melakukan halwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sudah jelas, maupun dari ini juga merupakan salah satu kajian dari Al-Quran, yang mana kita tidak boleh berbaur dengan mereka-mereka yang bukan mahramnya kita. Jadi kita harus bersama orang yang bersama mahramnya kita, sehingga tidak terjadi fitnah dan kehormatan wanita itu lebih terjaga, seperti itu. Adapun kesimpulan yang saya ambil pada materi kali ini ialah
Jadi gini, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan mengekangnya dengan hanya mewajibkannya duduk di rumah saja. Akan tetapi syariat kita membolehkan dia untuk bekerja menjadi wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Jika memang keadaannya telah mendesaknya untuk bekerja atau tidak ada hal yang mendesaknya untuk bekerja, akan tetapi dalam pekerjaannya terdapat masalah bagi dirinya sendiri untuk umat dan masyarakat. Semisal jika pekerjaannya tersebut adalah fardu kifayah seperti guru atau bidan atau dokter, profesi yang lain di mana profesi-profesi itu sangat dibutuhkan oleh umat. Jadi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Akan tetapi jangan sampai melupakan kewajibannya sebagai istri ataupun ibu dari anak-anaknya dan kewajibannya di dalam rumah. Akan tetapi jika memang kita sudah punya wali yang menafkahi kita atau suami yang mencukupi kebutuhan kita, maka alangkah baiknya jika kita lebih condong dan lebih perhatian kepada anak-anak kita, terhadap suami kita serta rumah tangga kita. Dan janganlah sampai kita berpikir bahwa dengan kita menjadi ibu rumah tangga kita akan ketinggalan zaman, terkucilkan dalam kehidupan sosial kita. Justru itu adalah merupakan ladang pahala bagi kita untuk beramal dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baiklah, sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga materi kali ini dapat kita resapi dan bermanfaat bagi kita sebagai seorang muslimah. Bagaimana kita cara menyikapi untuk bagaimana menjadi wanita yang bekerja di luar rumah dan menjadi istri dan maupun ibu dari anak-anak rumah kita yang menjadi istri solehah serta menjadi mahkota bagi dirinya sendiri dan untuk suaminya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.